Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Pagi kali ini bersama saya Safa Salsa dengan berita yang menarik, aktual, dan faktual. Di tengah perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat, kita justru dihadapkan pada masalah serius yang mengancam masa depan generasi muda sekarang. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi sorotan utama dengan jumlah kasus yang belakangan ini mencuat ke permukaan. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan dan masa depan para pelajar itu sendiri. Dalam laporan kami kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang fenomena ini, penyebab, dampak, serta upaya yang dapat dilakukan berbagai pihak untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak laporan selengkapnya. Polisi dari Satuan Reserse Polres Payakumbuh terpaksa harus mengeluarkan tembakan peringatan ketika mengejar tersangka pengedar narkoba yang hendak kabur saat dalam pengejaran. Seorang pengedar dengan berbonceng satu motor akhirnya diringkus di sebuah jalan di kawasan Simpang Menteng, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Mirisnya, ketiga orang yang tertangkap yang masih berstatus pelajar SMA dari ketiga tersangka AR, NA, dan IS yang masih di bawah umur. Polisi mengamankan ganja siap edar dijual seharga Rp50.000 per paket. Ganja tersebut diedarkan juga ke sesama pelajar. Cuma melalui telepon ke HP ku, HP Realme warna biru. Paket kok dijualnya seharga Rp50.000. Tak berhenti sampai situ, polisi terus melakukan pencarian barang bukti ke rumah tersangka AR di Corongkoto dan mendapatkan 7 paket kecil serta 1 paket besar sabu ganja. Dalam pengembangan, polisi juga menangkap tersangka lain yang masih juga berstatus pelajar. JI ditangkap di salah satu warung yang tidak jauh dari rumahnya di Corongkoto. Tersangka diamankan 1 daun ganja yang tersimpan di semak-semak samping rumahnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelajar kini harus ditahan di sel Mapolres Payakumbuh untuk menghadapi proses hukum selanjutnya. Tim melaporkan dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebagaimana yang telah disampaikan, masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar memang semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini, kita akan langsung menghubungi reporter kami di lapangan, yaitu Reno Doni Alfian dan Galuh Aditya Putra, yang saat ini berada di SMA Negeri 63 Jakarta, di mana mereka akan menanyakan sosialisasi ataupun pendapat sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang semakin marak dan melibatkan pelajar yang ada di negara Indonesia. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekolah SMA Negeri 63 Jakarta. Upaya untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah melalui BNN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan berbagai program pencegahan. Salah satunya adalah program pembinaan generasi muda anti narkoba yang melibatkan guru, orang tua, serta masyarakat. Selain itu, penguatan sistem pengawasan di sekolah-sekolah juga menjadi fokus utama agar peredaran narkoba dapat ditekan. Pihak sekolah juga bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengadakan razia rutin serta penyuluhan kepada siswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Beberapa sekolah juga sudah mulai memberikan pelatihan keterampilan hidup untuk mengajarkan para pelajar cara-cara mengatasi tekanan emosional dan sosial. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama siswa SMA Negeri 63 Baik Dewa. Kapan biasanya para pelajar mulai terjerumus mengenai penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi biasanya seperti yang saya ketahui sebagai pelajar, saat ini mulai terjerumus di usia 15 atau masa-masa SMP atau SMA. Mereka sudah mencoba biasanya produk-produk ilegal atau penasaran lah untuk menggunakan obat-obatan terlarang itu sendiri. Bagaimana menurut Dewa cara dinas pendidikan untuk mengedukasi para pelajar mengenai dampak penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi menurut saya pertama yaitu mengedukasi pelajar mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.
Dua, ada Dinas Pendidikan perlu melaksanakan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Pendidikan berbasis kurikulum, Dinas Pendidikan dapat memasukkan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam kurikulum pelajarannya, terutama di mata para pelajar yang berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan kesehatan, atau pendidikan kewarganegaraan. Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikolog, siswa yang merasa tertekan atau memiliki masalah pribadi seringkali rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Demikianlah laporan kami mengenai dampak penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berdampak pada masa depan generasi muda, merusak hubungan sosial, dan mengancam stabilitas masyarakat. Melalui edukasi yang tepat, keterlibatan semua pihak, serta kesadaran kolektif, kita dapat bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja seperti kita. Terima kasih telah mengikuti laporan ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan dan mendorong perubahan positif di lingkungan kita. Saya Adil Alfian, saya akan kembali bersama. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Galuh Aditya. Saat ini saya sedang berada di lokasi SMA Negeri 6 Politika Jakarta. Pentingnya peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba tidak bisa diabaikan. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam menguasai pergaulan anak-anak mereka, serta mendidik mereka tentang bahaya narkoba sejak dini. Program edukasi untuk orang tua juga perlu diingatkan agar mereka bisa memberikan dukungan yang tepat dalam membimbing anak-anak mereka agar tetap terjaga. Saat ini saya sedang bersama Rafa Rizky, siswa di SMA Negeri 6 Politika Jakarta. Apa yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah penggunaan narkoba di kalangan pelajar? Sekolah dapat menyelenggarakan program edukasi, pelatihan keterampilan hidup, kegiatan ekstrakurikuler dan positif. Mengapa penggunaan narkoba di kalangan pelajar belum menjadi perhatian serius? Karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental, mempengaruhi prestasi akademik, dan berisiko terhadap perilaku kriminal serta masa depan pelajar. Bagaimana cara sekolah atau masyarakat dapat membantu pelajar untuk menjauhi narkoba? Sekolah dan masyarakat dapat menyediakan informasi yang jelas tentang bahaya narkoba, menciptakan lingkungan yang positif, serta memberikan akses ke dukungan psikologis. Baik, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian bersama kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menjadi kunci utama untuk memerangi peredaran narkoba dan melindungi generasi penerus bangsa. Demikian laporan mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang semakin meresahkan. Narkoba tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga masa depan generasi bangsa. Penyalahgunaan narkoba bisa menghancurkan cita-cita, mengganggu proses belajar, dan bahkan merusak hubungan sosial di lingkungan sekolah. Untuk itu, peran aktif semua pihak dari pemerintah, sekolah, hingga orang tua sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Edukasi, pembinaan, dan dukungan yang tepat akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Terima kasih telah menyaksikan laporan ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan pemahaman dan mendorong tindakan nyata untuk menyelamatkan masa depan para pelajar. Saya Galuh Aditya Putra, saya akan kembali ke studio. Sampai jumpa. Demikianlah laporan kami mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang semakin meresahkan. Tentu saja, masalah ini membutuhkan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda kita. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, pengawasan yang ketat, serta dukungan rehabilitasi bagi yang sudah terjerat, diharapkan kita dapat menanggulangi permasalahan ini secara bersama-sama. Kami akan terus memantau perkembangan terkini dan memberikan informasi lebih lanjut.
Terima kasih telah mengikuti siaran ini. Saya, Safa Salsanabila, melaporkan langsung untuk berita aktual dan faktual. Sampai jumpa.